kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai tugas akhir, yakni membuat koneksi ke database MySQL menggunakan library MySQL connector di Python. Nah, di sini kita dapat melihat beberapa dari kode-kode atau perintah yang menjadi titik penjelasan atau yang belum kita pahami. Nah, di sini ada yang pertama connection and MySQL connector connect ya. Fungsi dari kode ini digunakan untuk membuat koneksi ke server MySQL. Koneksi ini memungkinkan kita untuk menjalankan suatu perintah atau query ke database tertentu. Nah, seperti database yang sedang kita buat ini. Kemudian yang selanjutnya itu ada host, localhost. Nah, host localhost ini berarti server MySQL ini berjalan di komputer lokal yang artinya dalam host yang sama dengan tempat aplikasi Python yang dijalankan. Namun apabila alamat servernya tidak diketahui keberadaannya, maka kita bisa menggantinya atau menggunakan user root sesuai dengan yang sedang kita buat ini. Ini artinya belum ada yang diketahui keberadaan alamat servernya ya teman-teman. Kemudian itu ada yang ketiga itu ada user. User ini digunakan untuk mengakses server MySQL dan root adalah pengguna bawaan dengan akses penuh administrasi ke MySQL. Anda harus mengertinya dengan nama pengguna yang relevan atau dengan nama-nama si pengguna ya, user misalnya si Nadia, Maisarah atau yang lainnya. Kemudian di sini ada database penjualan. Di sini kita dapat memuat produk yang ditawarkan ya teman-teman, yang kita pasarkan atau jual kepada konsumen lainnya atau si user, si pengguna. Nah, di sini ada pun fungsi dari data-v. Data-v di Python ini merujuk pada file yang berisi kode pemrograman Python yang dapat dieksekusi. Nah, yang pertama kita dapat menyimpulkan fungsi-fungsinya. Yang pertama itu menuliskan program Python di file. Contohnya itu yang kita gunakan di sini, data-v. Data-v ini kita dapat menuliskan script atau program Python dan kita dapat menambahkan kode yang ada atau menambahkan kode-kode di dalam file ini yang berisi perintah seperti fungsi, kelas, dan logika lain yang dapat dieksekusi oleh interpreter Python. Nah, kemudian yang kedua itu fungsi dari data-v ini. Data-v ini yang kedua fungsinya itu modalisasi kode. Yaitu dengan menggunakan file v ini kita dapat memisahkan menjadi beberapa pengorganisasian pemrograman, sehingga data-data yang kita buat itu lebih mudah dipahami dan lebih dipelihara dan dikembangkan. Kemudian yang ketiga itu eksekusi pemrograman. Fungsi dari data-v ini, yakni eksekusi ini berfungsi sebagai file yang dapat dieksekusi dan menjalankan file Python dengan menggunakan perintah Python dengan memuat nama file v di terminal atau command prompt atau perintah. Yang keempat itu data-v ini dapat digunakan untuk menyimpan fungsi atau kelas file. Nah, data ini yang menggunakan kita akan dimudahkan untuk membagi kelas-kelas di bagian file Python ini jika menggunakan data-v ya. Kemudian yang kelima itu memudahkan interaksi dengan perangkat lunak lainnya. Nah, data-v ini akan memudahkan data-data yang lain
untuk berinteraksi dengan berbagai aplikasi yang berkaitan dengan perangkat lunak lainnya seperti database, server web, atau aplikasi desktop dengan menggunakan pustaka atau modul tambahan. Nah, di sini kita dapat memuat di Datavi ini yang kami buat di sini adalah suatu nama-nama atau bentuk-bentuk jaringan kartu ya, kartu telepon, ada Telkomsel, Indosat, XL, Tri, dan lain-lain sebagainya. Nah, adapun di Menv ini terdapat suatu perintah atau prompt tablet, import tablet. Nah, di sini tablet ini digunakan untuk mengimport fungsi tablet dari pustaka tablet di Python. Pustaka tablet yang digunakan untuk memformat dan menampilkan data dalam bentuk tabel yang rapi dan mudah dibaca. Fungsi tablet dapat digunakan mengonversi data yang berbentuk daftar atau dictionary menjadi tabel dengan format yang beragam. Misalnya dapat berbentuk tabel teks, HTML, atau lainnya. Kemudian fungsi dari tablet itu menyusun data dengan format tabel. Nah, di sini datanya dapat berbentuk list atau list of dictionaries menjadi tabel yang terformat dengan baik. Kemudian yang kedua itu menyediakan banyak opsi format. Tablet mendukung beberapa jenis format seperti output, seperti plain, break, WP, HTML, dan lain-lain sebagainya. Kemudian meningkatkan keterbacaan dari tabel yang terformat yang sebelumnya itu terlihat acak menjadi lebih mudah dipahami. Dapat kita simpulkan bahwasanya SawHeader ini adalah aplikasi yang berisi nama dan deskripsi singkat tentang aplikasi ya, Kemudian yang kedua itu show menu. Show menu ini menampilkan menu yang berisi opsi yang dapat dipilih oleh pengguna. Kita dapat melihat semua produk, lihat laporan penjualan, atau sistem pengeluarannya. Kemudian itu ada Al-Product ini adalah suatu perintah untuk menjelaskan untuk memuat daftar produk yang tersedia di toko beserta harga dan stok masing-masingnya. Nah, di sini akan memunculkan daftar produk yang tersedia di toko beserta harga dan stok masing-masing. Kemudian ada sales report. Sales ini atau yang dikaitkan dengan hasil penjualan atau laba atau keuntungan dari penjualan. Di sini akan menampilkan laporan penjualan termasuk produk yang terjual, jumlah produk yang terjual, dan beserta hasil pendapatan penjualan produk. Kemudian di sini ada if report. If report ini adalah logika dalam main yang memeriksa pilihan pengguna dan menjalankan fungsi sesuai dengan pilihan. Di sini kita akan dapat melihat suatu laporan penjualan suatu produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya yaitu Yati Fidayani, dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Kamal dengan NIM 230705225. Saya pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan hasil kerja kelompok kami ya. Ini adalah tampilan di terminalnya, tampilan aplikasinya. Soalnya yang sebelumnya sudah jelaskan apa aja yang buat di kode ini, dan kita jalankan langsung. Jadi tampilan aplikasinya ada jadi di sini kami membuat aplikasi yang terdapat ada nama fitur. Yang pertama MK Sale, yaitu kasir untuk data produk, grosir di ubah harga produk, atau counter grosir yang menjual stok produk, voucher orang penjualan secara grosir atau enceran ya. Ya, di sini ada di menunya ada 7 fitur, yaitu 1 tambah data produk, 2 tambah produk, 2 tambah hapus data produk, 3 ubah internet operator. Langsung kita jadi jalankan aja. Tampilan aplikasinya ada tambah produk begini. Terdapat ada 7 fitur. Yang pertama ya, di sini disuruh tambah data produk, 2 hapus data produk, 3 ubah harga produk, 4 cek stok produk, 5 laporan penjualan, dan 6 buat transaksi pembelian, 7 lihat semua produk, dan 8 untuk keluar ya. Sebelumnya ini adalah aplikasi MK Sale, yaitu ya aplikasi kasir untuk menjual voucher internet al operator. Langsung kita jalankan aja. Yang pertama 1 tambah produk, kita input aja 1 tambah produk ya. Di sini disuruh masukkan ID produk. Terus kita langsung masukkan ID produk, misalnya 16. Terus langsung kita enter, terus masukkan nama produk ya, nama produk misalnya voucher voucher 3D 25 GB 30 hari. Oke, terus kita enter, masukkan harga produk. Harga produk misalnya 50.000. Misalnya 50.000. Langsung kita enter. Di sini disuruh masukkan stok produk. Langsung kita masukkan misalnya 50 piece. Ya. Produk berhasil ditambahkan. Langsung kita cek stok produk. Misalnya tadi ID-nya 16. Kita cek stok 4, cek stok produk, masukkan ID produk. Terus ID misalnya tadi 16 ya. 16 akan menampilkan produk untuk stok voucher 3 25 GB 30 hari ya. Ini yang 16 ID-nya, stoknya voucher 3 25 GB 30 hari 50. Atau bisa dengan lihat semua produk. Kita input aja 7. Nah, di sini bisa kita lihat semua produknya. Pilih di sini terlihat semua produk. Voucher Telkomsel sampai di sini yang tadi kita tambahkan produknya. Voucher 3 25 GB 30 hari 50.000 50 piece. Oke. Terus yang ketiga, kita ubah harga produk misalnya. Kita
kita input aja 3, terus masukkan ID produk. Produk mana yang ingin kita ubah harganya. Misalnya voucher yang tadi kita tambah. Kita masukkan ID aja. ID-nya 16, enter. Masukkan harga baru. Misalnya tadi harganya 50.000, kita sekarang ubah menjadi 60.000. Oke ya. Harga produk berhasil diperbaharui. Langsung kita cek di 7, cek stok semua. Langsung dapat voucher free 25 GB 30 hari menjadi 60.000. Oke, sekarang tadi ada yang terlupakan. Fitur yang kedua, hapus data produk. Sekarang bisa kita coba hapus data produknya. 2, kita input 2. Masukkan ID produk yang akan dihapus. Misalnya ID-nya 16. Oke. Produk berhasil dihapus. Saya langsung kita cek melalui cek lihat semua produk yang input 7. Oke. Di sini langsung hilang tadi yang ID-nya 16, sekarang tidak ada lagi di sini. Berarti produk yang ID-nya 16 sudah hilang, sudah terhapus. Sekarang ini adalah cek stok produk, yaitu cek stoknya satu persatu atau tunggal. Misalnya kita cek stoknya kita cek stok 4. Masukkan ID produk untuk cek stok. Misalnya kita cek stok yang produk 1. Enter. Langsung keluar. Di sini masuk ID produk untuk cek stok 1. Cek stok. Ini ID-nya 1. Berarti di ID 1 voucher Telkomsel 5 GB yang harga 100. Mohon maaf, di sini bukan harga tapi ini adalah stoknya 100 piece. Berarti dengan ID produk 1, stok untuk stoknya voucher Telkomsel 5 GB yaitu 100 piece. Berarti di sini selanjutnya 5, laporan penjualan. Jadi di sini setelah ada penjualan atau setelah dibuat transaksi pembelian akan ada laporan penjualan. Misalnya kita langsung cek aja 5, input laporan penjualan. Langsung terlihat ini adalah ID transaksi ya. Di sini adalah voucher yang sudah terjual akan terdapat di sini. Semua transaksinya akan tersimpan di laporan penjualan. Oke. Terus di 6. Di sini kita jika ada pembeli kita akan buat transaksi pembelian. Misalnya 6. Masukkan ID produk. Terus apa aja yang kita mau beli, misalnya ID produk 1. Oke, berapa jumlah yang mau dibeli, misalnya 2. Enter. Di sini ditanya lagi apakah Anda ingin menambah produk atau 0 untuk selesai. Misalnya kita membeli 1 lagi, 2 item lah kita beli. Terus kita tambah aja ID-nya 2 dan jumlah yang ingin kita beli. Misalnya kita beli 2. Jika tidak ingin membeli lagi, kita input 0. Bahwa kita sudah selesai. Di sini masukkan metode pembayaran, yaitu cash atau card credit. Kita masukkan cash saja. Kita enter. Di sini terdapat bukti transaksinya, ID transaksi 3, yaitu tanggal 24 bulan 12, tanggal 28, tanggal pukul 19.30 lewat 3 detik. Oke. Di sini adalah hasil
ini adalah seperti slip atau transaksinya yang telah kita buat. Jadi selanjutnya kita akan lanjut ke nomor 7, yaitu lihat semua produk ya. Lihat semua produk mungkin kita telah lihat dari tadi, atau kita input sekali lagi 7, lihat semua produk. Nah, di sini jika kita menginput 7, setelah menginput 7 kita akan melihat semua produk yang ada di toko kita atau di database-nya, akan menampilkan semua produk. Jadi yang terakhir yaitu 8, yaitu keluar. Ya seperti merefresh, dia akan untuk keluar dari aplikasi tersebut. Jadi sini akan ada outputnya terima kasih. Berarti kita sudah keluar dari aplikasi. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.